Woho, kembali lagi bersama Mimin di channel Anime Viral Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah berakhirnya fakta mencengangkan dari wujud asli Amaimas. Lalu bisa dibilang momen ini adalah awal kehancuran dari asosiasi pahlawan, sedangkan akan menjadi awal cerita dari para pahlawan Neo. Dilanjutkan dengan munculnya para karakter-karakter baru yang akan menjadi anggota dari pahlawan Neo. Lebih tepatnya kita akan mereview webcomic One Punch Man versi One Sensei chapter 124 dan chapter 125 yang udah keluar Jumat 3 April kemarin. Buat kalian yang belum dapat info review chapter 122 dan 123, bisa tonton video kita guys, atau klik link di pojok kanan atas video ini ya. Di chapter 124 dan 125 ini adalah awal terbentuknya pahlawan Neo, serta diperkenalkannya para karakter-karakter yang akan menjadi pahlawan Neo kedepannya. Menurut Mimin, ada dua karakter Neo Hero yang bakal menarik perhatian kita semua. Penasaran siapa kedua karakter itu? Tonton terus videonya ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang, karena di video ini akan mengandung banyak spoiler. Tapi buat kamu yang nggak masalah kena banyak spoiler, silahkan tonton videonya, kalau bisa sampai habis ya. Hehe. Oke lanjut, bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk selalu tinggalkan komentar, like, dan luangkan waktu untuk subscribe dan tekan lonceng. Karena subscribe itu gratis ya guys, supaya kalian dapat selalu update video terbaru dari kami dan biar kita makin semangat bikin video berikutnya. Oke? Thank you. Di awal scene kita ditunjukkan apartemen pahlawan di mana Saitama tinggal di situ sekarang. Di suatu ruangan seperti kafe, ada beberapa hero kelas A yang sedang mendiskusikan tentang pahlawan Neo. Mereka adalah Forte, Butterfly DX, dan Chain Toad. Seperti yang kita tahu, banyak hero dari asosiasi pahlawan yang berpindah ke Neo Hero atau pahlawan Neo. Apalagi karena insiden fakta dari Amaimas yang telah terbongkar membuat kredibilitas dari asosiasi pahlawan semakin dipertanyakan. Di sisi lain, banyak juga para pahlawan yang sedang diintai oleh pihak dari pahlawan Neo. Lalu perlahan mereka ditawari bergabung satu persatu. Terlebih pahlawan Neo menawarkan banyak fasilitas juga yang bisa dibilang lebih baik dari asosiasi pahlawan. Hal itulah yang membuat para pahlawan seperti Forte, Butterfly DX, dan Chain Toad sedang mempertimbangkan untuk bergabung ke pahlawan Neo. Beberapa waktu kemudian datanglah si botak Saitama. Lalu ketiga pahlawan kelas A tadi juga menanyai si botak, apakah dia juga sedang diintai dan ditawari untuk menjadi pahlawan Neo. Belum selesai pembicaraan mereka berempat, tiba-tiba datanglah segerombolan para pahlawan yang mengaku sebagai asosiasi korban pahlawan. Mereka sih sebenarnya adalah sekumpulan pahlawan kelas buncit atau para pahlawan kelas C. Dan mereka datang itu untuk sebenarnya merekomendasikan si botak agar menjadi kandidat kader. Lucunya, Saitama malah salah sangka. Dia malah menganggap mereka adalah para pengintai dari pahlawan Neo. Bagaimana kelanjutan dari cerita si botak tadi yang salah paham? Sayangnya Shin harus berpindah ke Suiko, si adik Shiryu yang di chapter sebelumnya muncul berada dalam dojo terpencil di suatu pegunungan. Di sini Mimin ralat sedikit ya guys. Mimin kira yang berada dalam dojo terpencil itu adalah Amaimas. Ternyata dia adalah Suiko. Jadi sampai saat ini keberadaan Amaimas masih belum diketahui. Oke, lanjut ke Suiko. Si Suiko mendatangi markas asosiasi pahlawan. Dia ternyata tertarik mendaftarkan diri menjadi pahlawan dan berharap menjadi pahlawan kelas S. Singkat cerita, Suiko lalu dites oleh pihak asosiasi, bertarung melawan sebuah robot yang cukup besar. Dengan kemampuan bela dirinya, dia berhasil menghancurkan robot tersebut dengan cukup gampang lah. Lalu hasil dari tes telah keluar. Sayangnya dia malah diterima di kelas A, bukan kelas S. Hal tersebut membuat Suiko sedikit kecewa. Akan tetapi dia kembali bersemangat untuk menjadi pahlawan, walaupun dimulai dari pahlawan kelas A. Oke, kita lanjut ke scene utama chapter 125 ya, di mana para leader pahlawan Neo dikumpulkan untuk pertama kalinya. Ditunjukkan salah satu eksekutif pahlawan Neo, Mr. McCoy, memperkenalkan salah satu anggota yang paling menyita perhatian. Dia adalah Shiryu. Setelah sekian lama tidak ada kabar, terakhir muncul saat dirinya berteriak ketakutan
saat dihajar oleh monster Bakugan dan diselamatkan oleh Saitama saat insiden penyerangan oleh monster di turnamen bela diri. Akhirnya Shiryu muncul lagi. Kali ini dia mendaftarkan diri sebagai pahlawan Neo, dan Shiryu juga dijadikan salah satu leader dari pahlawan Neo. Setelah itu, Mr. McCoy memperkenalkan para leader pahlawan Neo yang lainnya. Dimulai dari Axel. Dia adalah pemimpin dari grup Vigilante Hunters, sebuah perkumpulan dari pasukan anak muda beranggotakan 48 volunteer. Berikutnya ada Ryumon Gumi, memiliki julukan Dragon Gate. Dia adalah pemimpin dari 400 organisasi gangster. Selanjutnya ada Zaidatsu, karakter yang kaya raya dan memiliki banyak usaha bisnis. Sepertinya karakter satu ini tidak punya kekuatan, cuma lebih berperan dalam mengurusi finansial pahlawan Neo aja. Karakter selanjutnya ada Webigaza. Dia adalah penyanyi idola yang paling terkenal. Ketenarannya tidak berbeda jauh dengan Amaimas. Sepertinya Webigaza juga sangat mengidolakan Amaimas. Namun beberapa waktu lalu setelah jati diri Amaimas terbongkar, membuatnya menjadi sangat membenci Amaimas. Oke, lanjut. Berikutnya ada Infel Sinave. Dia adalah pendiri gereja reinkarnasi yang telah mengumpulkan anggota dalam jumlah besar dan eksis dalam beberapa tahun terakhir. Diperkirakan 900.000 jamaah percaya dan mendukungnya menjadi pahlawan Neo. Selanjutnya ada Raiden, sang juara dari turnamen Super Sumo. Dia dijuluki Super Sumo dan mantan dari organisasi Yokozuna. Raiden telah menjadi legenda dalam turnamen sumo dengan menjadi juara sebanyak 700 kali secara beruntun. Wow, amazing dude. Oke, next ada mantan pahlawan kelas S Super Alloy Darkseid. Dia adalah salah satu pahlawan yang keluar dari asosiasi Hero dan berpindah ke Neo Hero. Belum selesai Mr. McCoy memperkenalkan anggota yang hadir, secara tiba-tiba datang dua orang seperti preman jalanan yang masuk ke ruangan secara kasar. Ternyata mereka adalah salah satu kandidat leader dari pahlawan Neo. Mereka mendapat julukan The Underground Fighter, Deathboxing, dan Cyborg Fight. Deathboxing dan Cyber Fight menyombongkan diri mereka di depan para kandidat leader pahlawan Neo yang lain. Seakan-akan mereka lah yang paling pantas dan paling kuat. Sempat pula Deathboxing melancarkan pukulannya ke badan Darkseid. Namun Darkseid tidak merasakan sakit, malah pergelangan tangan dari Deathboxing lah yang terkilir akibat memukul badan Darkseid yang super kuat. Setelah itu Shiryu menghentikan perbuatan mereka berdua dan malah menyuruh mereka untuk pulang. Hal tersebut membuat Deathboxing dan Cyber Fight merasa terhina dan langsung menyerang Shiryu secara bertubi-tubi dari kiri dan kanan. Das. Namun dengan sangat gampang Shiryu menghentikan setiap pukulan yang mereka lancarkan. Beruntung ada E yang melerai dan menghentikan keributan yang telah mereka buat. Oh iya, ngomong-ngomong, E ini adalah pembunuh bayaran kelas A. Diceritakan gaya bertarungnya sangat efektif dalam melawan monster. Dan dia juga adalah salah satu dari kandidat leader Neo Hero. Setelah keributan tadi mulai reda, Mr. McCoy melanjutkan memperkenalkan karakter lainnya. Berikutnya ada Child Emperor. Dia adalah mantan pahlawan kelas S kedua yang keluar dari asosiasi pahlawan dan bergabung dengan pahlawan Neo. Dilanjutkan dengan memperkenalkan Metal Bat sebagai pahlawan kelas S berikutnya yang memilih bergabung dengan pahlawan Neo. Tidak berselang lama datanglah dua pihak keamanan dari markas pahlawan Neo. Lalu mereka mengamankan Deathboxing dan Cyborg Fight keluar ruangan. Dan akhirnya Mr. McCoy memperkenalkan karakter terakhir di ruangan tersebut. Keberadaannya sangat berperan besar dalam pembuatan pahlawan Neo. Dan pastinya dia akan menjadi simbol baru di zaman pahlawan sekarang ini. Siapakah dia? Ternyata dia seorang anak muda yang berumur sekitar 10 tahun yang bernama Blue, sang pemimpin yang berdiri di atas semua pahlawan Neo. Dan dia adalah anak dari Blast. Wow, ternyata Blast punya anak ya. Oh ya, ngomong-ngomong, sebelum para pahlawan Neo berkumpul, ternyata Blue sempat mengejar Saitama yang membawa Amaimas pergi menjauhi kerumunan masyarakat saat insiden dari jati dirinya yang terbongkar di taman hiburan.
Saitama berlari membawa Aomai-mas melompati gedung dengan sangat cepat. Sedangkan Blue mengejarnya juga dengan berlari melompati atap gedung perkotaan. Blue terkejut dengan kecepatan berlari Saitama yang super cepat, membuat Blue sedikit kewalahan mengejarnya. Saat itu satu-satunya cara mengejar si botak adalah dengan mengurangi limiter dari pakaiannya. Maksudnya ini pakaian yang dipakai oleh Blue ya. Di saat Blue mau melembus batas limiter pakaiannya dan mengeluarkan kecepatan penuh dalam mengejar Saitama, secara tak terduga muncul Genos yang menghadang Blue dan menghentikannya. Sempat terjadi perdebatan kecil di antara Genos dan Blue, namun pada akhirnya membuat Blue tidak jadi mengejar Saitama. Serta hal tersebut membuat Blue semakin membulatkan tekadnya untuk membentuk pahlawan Neo dan menegakkan keadilan. Sekian lama kita mencari informasi tentang Blast, justru secara tak terduga anak dari Blast lah yang telah muncul untuk pertama kali. Bagaimanakah kelanjutan cerita dari Blue? Sayangnya scene chapter 125 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review webcomic One Punch Man chapter 124 dan 125 yang ending scene-nya memperlihatkan munculnya Blue, sang pemimpin pahlawan Neo, dan ternyata dia adalah anak dari Blast, sang pahlawan terkuat kelas S. Wow, gak nyangka ya guys, anak Blast bakal muncul. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau suka sama video ini juga boleh di-share ke teman-teman kalian, biar channel ini makin besar dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang pengen ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review webcomic One Punch Man selanjutnya.